Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afida dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Baik, yang pertama ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang A. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, melayani pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang B. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, melayani pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang berskala nasional. Yang C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, melayani pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan yang kedua, ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu sebagai berikut. Yang A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terdiri sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Yang B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni terdiri sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama. Yang kedua, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Kementerian Keuangan. Yang keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang keenam, Kementerian Kesehatan. Yang ketujuh, Kementerian Sosial. Yang kedelapan, Kementerian Ketenagakerjaan. 9, Kementerian Perindustrian. 10, Kementerian Perdagangan. 11, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 13, Kementerian Perhubungan. 14, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ke-15, Kementerian Pertanian. Ke-16, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan yang ke-19 ada Kementerian Agraria dan Tata Uang. Yang C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Di sini terdiri sebagai berikut. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang kedelapan, Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian-kementerian yang menangani urusan pemerintahan tersebut,
ada A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Dan yang terakhir kita bahas adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian diatur dalam Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Contoh lembaga pemerintah non-kementerian antara lain sebagai berikut. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM di bawah Koordinasi Bidang Perekonomian. Yang kedua, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau BAKO Surnatal di bawah Koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di bawah Menteri Koordinasi Menteri Kesehatan. Sekian yang saya bahas kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kata ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.